Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Tahun 1980-an, di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Bidan Dini baru saja selesai beres-beres setelah membantu persalinan sore tadi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab akibat hujan siang tadi. Ia duduk di ruang tamunya yang sederhana, menyeruput teh hangat sambil membaca buku catatan persalinan. Sehari-hari, ia memang terbiasa hidup sederhana, mengabdikan diri sebagai bidan satu-satunya di desa itu. Meski tidak selalu mudah, ia merasa bangga bisa membantu ibu-ibu desa melahirkan dengan selamat. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba terganggu. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan rumahnya. Bidan Dini menoleh ke jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Siapa yang datang selarut ini? Dengan sedikit waspada, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat ia membukanya, di depannya berdiri seorang pria asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat, seolah-olah ia sudah berjalan jauh. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya menunjukkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. "Maaf, Bu Bidan." Suara pria itu bergetar. "Tolong, istri saya mau melahirkan." Bidan Dini langsung waspada. Meski ia tidak mengenali pria ini, ia tidak mungkin menolak permintaan seseorang yang membutuhkan bantuannya. "Istri Bapak di mana?" tanyanya. "Di desa sebelah, Bu. Saya mohon. Saya sudah mencari pertolongan sejak tadi." Bidan Dini mengangguk cepat. Ia segera mengambil tas medisnya yang berisi peralatan persalinan, gunting, kapas steril, kain bedong, serta beberapa obat-obatan dasar. "Baik, ayo kita berangkat," katanya tanpa ragu. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Bidan Dini mengikuti pria itu, yang berjalan cepat di depan dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengira mereka akan melewati jalan utama yang biasa ia lalui ketika mengunjungi desa sebelah. Namun, pria itu justru membawanya ke jalan setapak yang jarang dilewati orang. Di kiri dan kanan hanya ada pepohonan besar yang menjulang tinggi, membuat suasana semakin mencekam. Lampu senter kecil yang ia bawa hanya mampu menerangi sedikit bagian jalan di depannya. Beberapa kali, ia ragu untuk bertanya. Namun, melihat pria itu begitu panik dan putus asa, ia memilih diam dan terus berjalan. Sepanjang perjalanan, ada sesuatu yang terasa janggal. Suasana terlalu sunyi. Di desa ini, biasanya malam akan diiringi suara jangkrik, kodok dari sawah, atau sesekali lolongan anjing di kejauhan. Namun di jalan ini, tidak ada suara sama sekali. Bidan Dini merapatkan jaketnya, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai menyelinap ke pikirannya. "Apa masih jauh, Pak?" tanyanya akhirnya, setelah hampir 30 menit berjalan. "Sudah dekat, Bu, sebentar lagi," jawab pria itu tanpa menoleh. Seketika, di kejauhan, Bidan Dini melihat cahaya redup. Itu seperti lampu minyak yang diletakkan di depan rumah-rumah. Akhirnya mereka sampai di desa. Namun, begitu ia benar-benar menginjak tanah desa itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Bidan Dini berdiri di depan gerbang desa kecil yang tampak asing baginya. Rumah-rumah di sana tampak kuno, lebih tua dibanding rumah-rumah di desa yang biasa ia kunjungi. Seluruh rumah terbuat dari kayu tua dengan atap rumbia, seperti desa dari zaman dulu. Jalanan desa hanya berupa tanah keras, tanpa jejak kendaraan. Tidak ada listrik. Hanya lampu minyak yang menyala di beberapa rumah, menciptakan bayangan bergetar di dinding-dinding kayu. Namun yang paling aneh adalah, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti desa pada umumnya. Penduduk desa memang terlihat berjalan-jalan, tetapi langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Bidan Dini menelan ludah. "Ayo, Bu, rumah saya di sana," kata pria itu, menunjuk ke sebuah rumah yang sedikit lebih besar di tengah desa.
Bidan Dini mengikuti pria itu dengan hati-hati. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin ini memang desa terpencil yang belum tersentuh modernisasi. Namun, entah kenapa, perasaan aneh itu tidak hilang. Setelah melewati beberapa rumah, mereka tiba di rumah yang dimaksud. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita tua menyambut mereka dengan senyum lembut. "Silakan masuk, Bu Bidan," katanya dengan nada suara yang terlalu datar. Bidan Dini mengangguk dan melangkah masuk. Begitu ia masuk ke dalam rumah itu, ia tidak menyadari bahwa ia telah memasuki dunia yang berbeda. Di dalam rumah, penerangan hanya berasal dari lampu minyak yang diletakkan di sudut ruangan. Seorang wanita muda terbaring di atas tikar. Wajahnya tampak lemah dan berkeringat. Perutnya besar, tanda bahwa persalinan memang sudah dekat. Beberapa wanita lain berdiri di sekitar ruangan. Semuanya diam, hanya menatap tanpa ekspresi. Bidan Dini berlutut di samping wanita yang hendak melahirkan itu. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan pasiennya. "Tenang ya, Bu. Saya akan membantu. Tolong siapkan air hangat," katanya kepada salah satu wanita di ruangan itu. Wanita yang ia ajak bicara tidak menjawab. Namun, tanpa suara, ia segera beranjak ke dapur. Bidan Dini mulai bekerja. Ia merasakan perut pasiennya, memastikan posisi bayi. Dari pengalamannya, persalinan ini akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Namun, saat ia menyentuh perut wanita itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perut itu terasa dingin. Bukan dingin seperti keringat, tetapi seperti menyentuh sesuatu yang bukan manusia. Bidan Dini menarik tangannya perlahan, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. Persalinan adalah tugasnya, dan ia harus menyelesaikan ini. Namun, saat ia menatap wajah pasiennya, sesuatu dalam dirinya berteriak untuk segera pergi. Pasien itu, matanya terlalu hitam. Tidak ada bagian putih mata sama sekali. Namun, yang lebih mengerikan, wanita itu tersenyum. Bukan senyum lega atau senyum kesakitan seperti ibu-ibu yang akan melahirkan, melainkan senyum lebar yang tidak wajar. Seolah-olah ia bukan manusia. Bidan Dini ingin berdiri dan pergi. Namun, sebelum ia bisa melakukan itu, wanita tua yang tadi menyambutnya meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan suara pelan, "Bu Bidan, sekarang sudah terlambat untuk pergi." Bidan Dini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Suasana di dalam rumah ini terasa semakin aneh, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Ia sudah menangani banyak persalinan sebelumnya, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Namun, malam ini, segala sesuatunya terasa berbeda. Di hadapannya, seorang ibu muda terbaring lemah di atas tikar anyaman yang sudah mulai lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tampak kesakitan, tetapi yang membuat Bidan Dini merasa tidak nyaman adalah ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Biasanya, seorang ibu yang hendak melahirkan akan merintih kesakitan, menangis, atau bahkan berteriak. Namun, wanita ini hanya tersenyum. Bidan Dini melirik sekeliling. Ada 4 orang wanita lain yang berdiri di sudut ruangan. Mereka tampak seperti keluarga pasien, tetapi ada sesuatu yang salah dengan mereka. Mereka hanya diam, tidak bergerak, dan tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Ada sesuatu yang salah di sini. Namun, ini bukan waktunya untuk berpikir macam-macam. Ia harus membantu persalinan ini. Bidan Dini mulai bekerja, tangannya dingin bukan karena udara, tetapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Ia meminta salah satu wanita di sudut ruangan untuk mengambilkan air panas dan kain bersih. Namun, wanita itu tidak merespons. Hanya setelah beberapa detik, barulah ia bergerak, perlahan, dengan cara yang aneh. Gerakannya terasa terlalu kaku, seolah-olah bukan tubuhnya yang menggerakkan dirinya sendiri. Bidan Dini mencoba tetap tenang.
Ia kembali berfokus pada pasiennya yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda bayi akan segera lahir. Namun, ada sesuatu yang lebih janggal lagi. Biasanya, saat seorang ibu akan melahirkan, tubuhnya akan mengalami kontraksi hebat. Tetapi, wanita ini terlalu diam, terlalu tenang, bukan seperti ibu yang melahirkan pada umumnya. Bidan Dini merasakan perut pasiennya, mencoba memastikan posisi bayi. Saat ia menekan sedikit, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin di dalam sana. Perut wanita ini tidak terasa hangat seperti tubuh manusia. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Namun, sebelum ia bisa menarik tangannya kembali, tiba-tiba wanita itu menoleh kepadanya dan tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, seperti sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki manusia. "Sudah waktunya, Bu Bidan." Suara wanita itu terdengar pelan, tetapi anehnya, bergaung di seluruh ruangan. Bidan Dini menahan napas. Ia ingin lari, tetapi ia juga tahu bahwa seorang bayi akan segera lahir. Tugasnya sebagai bidan mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia bersiap menyambut bayi yang sebentar lagi akan keluar. Beberapa menit kemudian, kepala bayi mulai terlihat. Namun, saat kepala itu keluar sepenuhnya, Bidan Dini merasa sesuatu yang sangat salah. Kulit kepala bayi itu bukan seperti kulit bayi manusia. Kulitnya abu-abu pucat, hampir menyerupai kulit mayat yang sudah lama dikubur. Tangannya bergetar saat ia perlahan menarik tubuh bayi itu keluar. Ia berharap ini hanya perasaannya saja, mungkin efek dari pencahayaan lampu minyak yang redup. Namun, ketika seluruh tubuh bayi itu akhirnya keluar, ia menahan jeritan di tenggorokannya. Tubuh bayi itu terlalu kecil, terlalu kurus, dan tidak menangis sama sekali. Bidan Dini menatap wajah bayi itu, dan langsung merasa ingin muntah. Matanya terbuka lebar sejak lahir. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa bagian putih. Dan yang lebih mengerikan lagi, bibir bayi itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Ini bukan bayi manusia. Bidan Dini membeku di tempatnya. Tangannya masih memegang tubuh bayi itu, tetapi ia tidak tahu harus melakukan apa. Ibu bayi itu menatapnya dengan mata kosong, tetapi dengan senyum yang semakin melebar. "Terima kasih, Bu Bidan," katanya. Suaranya terdengar lebih dalam dan menggema. Bidan Dini ingin berteriak. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, lampu minyak di ruangan itu tiba-tiba padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara-suara aneh. Bisikan, tawa kecil, dan suara bayi yang tertawa, bukan menangis. Bidan Dini duduk di sudut ruangan. Tubuhnya masih gemetar setelah apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi suara tawa bayi yang lahir malam ini masih terngiang di telinganya. Bayi itu tidak seperti bayi manusia. Matanya hitam legam, kulitnya pucat kehijauan, dan yang paling membuat Bidan Dini hampir kehilangan akal sehatnya adalah bayi itu tersenyum lebar saat pertama kali membuka matanya. Sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di sini. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya seorang bidan, seorang manusia biasa. Wanita yang melahirkan itu kini telah tertidur. Namun, senyumnya tidak pernah hilang. Seolah-olah ia masih menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan dalam dirinya. Bidan Dini akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan mencari udara segar. Ia berharap udara malam bisa sedikit menenangkan pikirannya. Namun, begitu ia melangkah keluar, desa ini terasa lebih aneh daripada sebelumnya. Udara di luar terlalu dingin, lebih dingin daripada udara malam biasanya. Langit tampak lebih hitam dari biasanya, tanpa bintang, tanpa bulan. Dan yang paling mengganggu pikirannya, tidak ada suara apapun. Tidak ada jangkrik yang bernyanyi di rerumputan. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara angin yang berhembus. Hanya kesunyian yang begitu pekat. Seolah-olah dunia ini telah terputus dari kenyataan. Bidan Dini mengusap kedua lengannya yang mulai merinding. Perasaannya semakin tidak nyaman.
Ia memandang ke sekitar dan melihat beberapa penduduk desa masih berkeliaran di luar rumah. Mereka berjalan perlahan, tetapi langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Biasanya, seseorang yang berjalan di atas tanah keras atau rerumputan pasti akan menghasilkan suara gesekan. Namun, mereka berjalan dalam keheningan yang total. Bidan Dini mulai merasa ada yang benar-benar salah dengan tempat ini. Ia melangkah ke depan rumah tempat ia membantu persalinan. Sejenak, ia berharap bisa menemukan sesuatu yang membuat semua ini masuk akal. Matanya tertuju pada sebuah lampu minyak yang tergantung di salah satu rumah. Cahayanya menerangi tanah di bawahnya, menciptakan bayangan samar dari benda-benda di sekitar. Namun, saat Bidan Dini memperhatikan lebih teliti, ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Penduduk desa ini tidak memiliki bayangan. Ia membelalakan mata, jantungnya berdegup lebih cepat. Cahaya lampu minyak seharusnya memantulkan bayangan tubuh seseorang di tanah. Namun, penduduk yang berjalan mondar-mandir di bawah cahaya tidak memiliki bayangan sama sekali. Seolah-olah mereka bukan sesuatu yang nyata. Seolah-olah mereka bukan manusia. Bidan Dini mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, ingin memastikan sesuatu. Bayangannya sendiri masih ada di tanah. Tetapi penduduk desa ini, mereka tidak memiliki bayangan sama sekali. Bidan Dini menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ia harus segera pulang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, ia berjalan ke rumah tempat pria yang menjemputnya tadi. "Pak, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Sekarang saya harus pulang," katanya dengan suara sedikit bergetar. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Senyumnya tetap sama, lebar dan tidak pernah berubah. "Bu Bidan, istirahatlah dulu di sini. Bapak pasti lelah," katanya dengan nada yang terlalu pelan, terlalu datar. Bidan Dini menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya harus pulang sekarang. Keluarga saya pasti khawatir." Tiba-tiba, semua orang yang berada di sekitar mereka berhenti bergerak. Seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar. Bidan Dini merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia bisa merasakan tatapan semua orang kini tertuju kepadanya. Seorang wanita tua yang sejak tadi diam, kini melangkah mendekatinya. "Bu Bidan," suaranya lirih, tetapi menusuk. "Jangan pergi dulu. Malam masih panjang." Wanita tua itu tersenyum, dan senyumnya semakin melebar. Lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Bidan Dini mundur selangkah. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia merasa semakin terjebak. Akhirnya, Bidan Dini tidak punya pilihan lain. Ia harus mengikuti perintah mereka. Ia berpura-pura menurut. "Baiklah, saya akan istirahat sebentar," katanya dengan suara bergetar. Ia masuk kembali ke rumah, mencoba menenangkan diri dan mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Malam semakin larut, tetapi ia tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela. Ia bisa merasakannya. Sesekali, dari ekor matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di luar rumah. Bentuknya samar, tidak jelas, tetapi keberadaannya begitu nyata. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bidan Dini duduk di pojok ruangan, memeluk dirinya sendiri, berharap pagi segera datang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai meragukan satu hal. Apakah pagi masih ada di tempat ini? Ataukah ia telah masuk ke tempat di mana pagi tidak pernah datang? Bidan Dini terbangun dengan tubuh yang lemas dan kepala yang terasa berat. Ia tidak tahu pasti pukul berapa sekarang karena tidak ada ayam berkokok. Tidak ada sinar matahari yang menerobos jendela rumah kayu tempat ia menginap. Suasana di luar masih tetap sama, sunyi, dingin, dan terlalu gelap untuk ukuran pagi hari. Ia duduk di atas tikar anyaman yang terasa sedikit lembab, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Persalinan aneh, bayi yang tidak seperti manusia,
penduduk desa yang hanya tersenyum tanpa bicara, serta bayangan yang mengawasi dari jendela. Ia sudah terlalu lama berada di desa ini. Ia harus pulang. Bidan Dini menghela napas panjang dan bangkit dari duduknya. Ia merapikan peralatan medisnya ke dalam tas dan keluar dari rumah itu dengan langkah hati-hati. Saat melangkah keluar, ia menatap ke langit. Langit masih gelap. Seharusnya pagi sudah tiba, tetapi tidak ada tanda-tanda matahari. Udara terasa lebih dingin, lebih menusuk dari sebelumnya. Ia melihat beberapa penduduk berjalan di jalanan desa dengan gerakan yang tetap sama, pelan, kaku, dan tanpa suara. Mereka masih tersenyum kepadanya, tetapi senyum mereka terasa lebih lebar, lebih menyeramkan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa membuang waktu lebih lama. Ia harus segera mencari jalan keluar. Bidan Dini berjalan dengan cepat menuju jalan setapak yang semalam ia lewati bersama pria yang menjemputnya. Namun, begitu ia sampai di tempat itu, jantungnya berdegup kencang. Jalanan yang seharusnya mengarah keluar kini tidak ada. Sebagai gantinya, yang ada hanyalah hutan lebat dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Pohon-pohon itu begitu rapat, membuat cahaya redup dari langit yang sudah gelap semakin sulit menembus ke dalamnya. Ia terdiam, mencoba mencari celah atau jejak jalan yang mungkin masih tersisa. Tetapi tidak ada. Tidak ada jejak kaki, tidak ada jalan tanah yang terbuka. Hanya hutan yang seolah menutup dirinya sendiri. Bidan Dini mulai panik. Ia mencoba menoleh ke belakang, berharap ada orang yang bisa membantunya. Penduduk desa masih berdiri di tempat mereka masing-masing. Mereka masih tersenyum. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak menawarkan bantuan. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa ia tidak akan bisa pergi. Bidan Dini mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ada jalan lain. Ia menguatkan diri dan mulai melangkah ke dalam hutan. Semakin ia berjalan masuk, semakin ia merasa bahwa pohon-pohon di sekelilingnya semakin tinggi dan gelap. Daun-daun yang gugur di tanah berwarna kehitaman, mengeluarkan aroma anyir yang aneh. Sesekali, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Bayangan-bayangan samar, seperti sesuatu yang mengintainya dari jauh. Namun, ia menepis semua itu dan terus berjalan. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu. Namun, ia kembali ke tempat yang sama. Di hadapannya kini berdiri rumah-rumah kayu desa yang tadi ia tinggalkan. Penduduk desa masih berdiri di sana, masih tersenyum ke arahnya. Bidan Dini membeku. Ia sudah berjalan jauh. Tetapi mengapa ia kembali ke desa ini? Apakah ia telah berjalan dalam lingkaran? Tidak mungkin. Ia tahu betul arah yang ia tempuh. Namun, tidak peduli seberapa jauh ia berjalan, ia selalu kembali ke titik awal. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kini ia benar-benar yakin. Ini bukan desa biasa. Bidan Dini mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ia melihat sekeliling dan semakin menyadari keanehan yang lain. Penduduk desa, mereka tidak pernah berkedip. Sejak ia tiba di desa ini, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengedipkan mata. Mata mereka selalu terbuka, selalu menatapnya dengan senyum yang sama. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berlari kembali ke hutan. Namun, seperti sebelumnya, ia tetap kembali ke desa ini. Tidak peduli kemanapun ia pergi, ia tetap kembali ke tempat yang sama. Bidan Dini kini berdiri di tengah desa, tubuhnya lemas. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak. Penduduk desa kini berdiri lebih dekat dengannya. Seorang wanita tua yang tadi menyambutnya malam pertama melangkah maju. Tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah Bidan Dini. "Bu Bidan." Suara wanita tua itu pelan, tetapi terasa menusuk ke dalam tulangnya. "Jangan melawan. Bapak sudah tahu bahwa Bu Bidan akan tetap di sini." Wanita itu tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar hingga hampir membelah pipinya. Bidan Dini membeku di tempatnya. Ia tahu, mereka tidak akan membiarkannya pergi.
Di dunia nyata, bidan Dini telah menghilang selama 2 minggu. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada jejaknya dimanapun. Malam itu, beberapa warga sempat melihatnya keluar bersama seorang pria asing. Mereka mengira ia pergi untuk membantu persalinan di desa sebelah, sesuatu yang memang biasa ia lakukan. Namun, keesokan harinya, ia tidak kembali. Dan ketika keluarga serta warga mencoba mencarinya ke desa sebelah, tidak ada yang pernah meminta bantuan bidan di sana. Hari pertama, keluarga bidan Dini masih berpikir positif. Mungkin persalinannya sulit, jadi beliau harus tinggal lebih lama, kata ibunya. Namun, ketika malam kedua tiba, mereka mulai cemas. Seorang pemuda desa, Hasan, yang sering membantu bidan Dini dalam pekerjaannya, menawarkan diri untuk mencari ke desa sebelah. Ia pergi bersama 2 warga lain. Namun, saat mereka tiba di desa tujuan, tidak ada seorang pun yang mengenal pria yang dikatakan menjemput bidan Dini malam itu. Mungkin Bu Bidan pergi ke desa lain, tanya salah seorang warga. Namun, semakin mereka bertanya ke desa-desa sekitar, jawabannya selalu sama. Tidak ada yang pernah meminta bantuan bidan malam itu. Khawatir akan kemungkinan buruk, mereka mulai menyisir jalanan setapak di sekitar desa. Namun, tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Seolah-olah bidan Dini menghilang begitu saja. Hari demi hari berlalu. Namun, pencarian selalu berujung pada ketiadaan. Seolah-olah, bidan Dini tidak pernah ada di dunia ini. Pada hari keempat, keluarga akhirnya menemui Mbah Surip, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Mbah Surip adalah sosok yang jarang berbicara, tetapi ia memiliki pengalaman dalam hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Setelah mendengar cerita keluarga bidan Dini, wajahnya berubah serius. Kalau Bu Dini benar-benar pergi ke desa yang tidak ada di peta, katanya pelan, maka beliau tidak pergi ke desa manusia. Ibunya bidan Dini menatap dukun itu dengan mata penuh ketakutan. Apa maksud Mbah? Mbah Surip menatap mereka satu persatu. Bidan Dini mungkin sudah dibawa ke desa gaib. Semua orang yang hadir di sana menelan ludah. Mereka sudah lama mendengar cerita tentang desa gaib. Desa yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Desa yang bukan milik manusia. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa seseorang di desa mereka bisa benar-benar menghilang ke dalamnya. Jika itu benar, maka waktu yang berjalan di sana tidak sama dengan di dunia ini. Hari ketujuh, keluarga akhirnya meminta Mbah Surip untuk melakukan ritual pemanggilan. Ritual ini berbahaya. Jika bidan Dini memang masih berada di dunia manusia, ia akan kembali. Namun, jika ia telah menjadi bagian dari desa gaib itu, maka ia tidak akan bisa kembali selamanya. Malam itu, Mbah Surip dan beberapa orang kepercayaannya pergi ke tempat di mana bidan Dini terakhir kali terlihat. Mereka membawa dupa, sesaji, dan beberapa helai pakaian milik bidan Dini. Mbah Surip mulai membaca doa-doa kuno, memanggil roh bidan Dini agar bisa menemukan jalan pulang. Lilin yang mereka letakkan di sekitar area ritual bergetar, seolah ada angin kencang yang bertiup. Namun, tidak ada angin malam itu. Dupa yang dibakar mengeluarkan asap tebal yang berputar di udara, membentuk pola yang aneh. Dan kemudian, seseorang menangis. Tangisan lirih seorang wanita terdengar dari arah hutan. Suara yang begitu akrab bagi semua orang yang ada di sana. Suara bidan Dini. Di sisi lain, bidan Dini masih berada di desa gaib. Baginya, ia merasa hanya semalam berada di sana. Ia masih mencari jalan keluar, masih berusaha menghindari tatapan penduduk desa yang terus tersenyum kepadanya. Namun, ia tidak menyadari satu hal. Di dunia nyata, 2 minggu telah berlalu, dan semakin lama ia berada di sini, semakin sulit baginya untuk kembali. Kadang-kadang, ia merasa mendengar suara-suara aneh. Suara ibunya, suara warga desa, suara Hasan yang memanggilnya. Namun, setiap kali ia mencoba mencari sumber suara itu, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Ke desa ini, ke tempat di mana waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Bidan Dini tidak tahu bahwa di dunia nyata,
Orang-orang sudah mencoba memanggilnya kembali. Dan jika ia tidak segera keluar, maka ia akan selamanya menjadi bagian dari desa ini. Udara pagi di desa terasa dingin dan lembab ketika seseorang berteriak dari halaman rumah Bidan Dini. "Bu Dini! Bu Dini kembali!" Teriakan itu menggema di seluruh desa, membuat orang-orang bergegas keluar dari rumah mereka. Di depan rumahnya, Bidan Dini berdiri dengan mata kosong. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Rambutnya berantakan. Pakaian yang ia kenakan masih sama seperti malam saat ia pergi, tetapi kini dipenuhi dengan debu dan bau tanah basah. Di tangannya, tergenggam erat selembar kain bedong bayi. Kain itu basah, kotor, dan mengeluarkan aroma yang tidak seharusnya. Aroma tanah kuburan. Ibunya, yang sejak 2 minggu terakhir menangis mencari kabar tentangnya, langsung berlari dan memeluknya erat. "Dini, kamu dari mana saja, Nak?" Tangis sang ibu pecah. Namun, Bidan Dini tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan mata kosong, seolah-olah pikirannya masih berada di tempat lain. Beberapa warga mendekat, mengerumuninya dengan rasa penasaran dan ketakutan. Bidan Dini hilang 2 minggu, tapi kenapa bajunya masih sama seperti saat terakhir kali pergi? Bisik seorang warga. Dan lihat itu, kain bedong di tangannya. Kenapa bau tanah? Suasana semakin mencekam. Hasan, pemuda yang turut mencari Bidan Dini ke desa-desa sekitar, maju perlahan. "Bu Dini, bapak ibu ini semua mencari Bu Dini selama 2 minggu. Tapi tidak ada jejak Bu Dini dimanapun," katanya pelan. Bidan Dini perlahan mengerutkan kening. 2 minggu? Ia merasa baru semalam berada di desa itu. Ia mengingat jelas bagaimana ia berjalan ke desa, membantu persalinan, dan berusaha menemukan jalan keluar yang selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Ia mengingat senyuman para penduduk desa, senyuman yang terlalu lebar, terlalu kaku, terlalu tidak manusiawi. Ia mengingat bagaimana ia berusaha kabur berkali-kali, namun tidak pernah berhasil. Namun, ia tidak ingat bagaimana ia bisa kembali. Yang ia tahu, tiba-tiba saja, ia sudah berdiri di depan rumahnya. Bidan Dini akhirnya tersadar dan melihat ke tangannya. Kain bedong bayi yang tadi ia pegang masih ada di sana. Jantungnya berdegup kencang. Bayi itu, bayi yang ia bantu lahirkan di desa itu. Apakah ia masih ada di dunia ini? Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kain itu dan mencium baunya. Aroma tanah basah yang kuat menyengat hidungnya. Ia terlonjak mundur. Mengapa kain ini masih bersamanya? Dan mengapa ada bercak darah kering di sudut kain itu? Warga yang melihat ekspresi ketakutannya mulai mundur perlahan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hasan memberanikan diri berbicara. "Bu Dini, kain itu berasal dari mana?" Bidan Dini tidak bisa menjawab. Ia benar-benar tidak tahu. Mbah Surip, sang dukun desa, akhirnya datang dan berdiri di hadapan Bidan Dini. Ia memandangi perempuan itu dengan tatapan tajam, lalu beralih menatap kain yang masih digenggam erat. "Bu Dini," katanya pelan, "kain itu bukan kain biasa. Itu adalah bukti bahwa Bu Dini telah membawa sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak pernah Bu Dini datangi." Bidan Dini menatapnya dengan bingung. "Apa maksud Mbah?" Mbah Surip menghela napas panjang. Jika benar Bu Dini pergi ke desa gaib, maka ada 2 kemungkinan. Suaranya menjadi lebih dalam, lebih serius. Yang pertama, mereka melepaskan Bu Dini begitu saja. Dan jika itu yang terjadi, Bu Dini sangat beruntung. Bidan Dini menelan ludah. Dan yang kedua, Mbah Surip menatapnya lebih tajam. Yang kedua, mereka belum selesai dengan Bu Dini. Angin bertiup kencang di antara mereka, seolah memberi tanda bahwa ini belum berakhir. Bidan Dini kembali. Tetapi apakah ia benar-benar sudah bebas? Sejak hari kepulangannya, hidup Bidan Dini tidak pernah sama lagi. Warga desa mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa ia hanya tersesat dan mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Namun,
Bidan Dini tahu kebenarannya. Ia tidak tersesat. Ia telah pergi ke tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Dan sekarang, meskipun tubuhnya telah kembali ke dunia nyata, ia tidak yakin apakah jiwanya juga telah sepenuhnya kembali. Malam demi malam, Bidan Dini tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu kembali ke desa itu. Ia berdiri di jalan tanah yang gelap, di antara rumah-rumah kayu dengan lampu minyak yang menyala redup. Di sekelilingnya, penduduk desa masih tersenyum padanya. Terlalu lebar, terlalu kaku. Di kejauhan, ia selalu melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Sebuah rumah kayu tua, rumah tempat ia membantu persalinan malam itu. Dan dari dalam rumah itu, ia mendengar suara bayi menangis. Tangisan yang terdengar begitu lirih, begitu menyayat. Suara bayi itu memanggilnya, "Bu, Bidan." Bidan Dini terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, hal yang lebih membuatnya ketakutan adalah, di dalam kamarnya, ia masih mendengar suara bayi menangis. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Setiap kali ia mencoba tidur, suara tangisan bayi selalu terdengar di telinganya. Namun, kini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ketukan di jendela. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Bidan Dini menatap ke arah jendela dengan tubuh gemetar. Jendelanya tertutup rapat. Gorden masih terpasang seperti biasa. Namun, ia bisa merasakan sesuatu sedang berdiri di luar sana. Ia ingin berteriak, ingin berlari, namun tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Dan saat ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa takutnya, ketukan itu berhenti. Namun, kini suara bayi menangis semakin jelas. Malam itu, Bidan Dini terbangun dengan perasaan aneh. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Udara malam masuk melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah efek dari ketakutannya sendiri. Namun, saat ia menoleh ke meja kecil di sudut kamar, jantungnya nyaris berhenti. Di sana, terlipat rapi, ada kain bedong bayi yang dulu ia bawa pulang dari desa itu. Tangannya gemetar. Ia ingat betul bahwa kain itu telah ia bakar bersama Mbah Surip beberapa hari lalu. Namun, kain itu kembali. Dan kini, kain itu lebih basah dan berbau amis seperti darah. Bidan Dini tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menjerit keras, membuat ibunya dan warga desa berlari ke dalam rumah. Namun, saat mereka masuk ke dalam kamar, kain itu sudah tidak ada. Hari itu, Bidan Dini memutuskan pergi ke rumah Mbah Surip lagi. Ia menceritakan semua gangguan yang ia alami, tentang mimpi-mimpi buruknya, tentang tangisan bayi yang terus mengikutinya. Mbah Surip hanya diam, mendengarkan dengan wajah serius. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Bu Dini, mereka belum selesai denganmu." Bidan Dini merasakan tengkuknya merinding. "Apa maksud Mbah?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Mbah Surip menatapnya dalam-dalam. Saat Bu Dini membantu persalinan di desa itu, mereka menganggap Bu Dini adalah bagian dari mereka. Dan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari mereka, tidak bisa begitu saja pergi. Bidan Dini ingin menyangkal, ingin menepis semua ini sebagai sekadar ketakutan berlebihannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Mbah Surip benar. Sejak hari itu, Bidan Dini tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Setiap malam, ia masih bermimpi berada di desa itu. Ia masih mendengar tangisan bayi. Dan sesekali, saat ia berjalan sendirian di desa, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pohon. Karena mereka tahu, ia sudah kembali ke dunia ini. Tetapi suatu saat nanti, mereka akan datang menjemputnya kembali. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.